Kabupaten Goa, tepatnya di seputaran Kecamatan Malino, dikenal memiliki kontur wilayah yang cukup beragam. Di samping terdapat Gunung Bawah Keraeng, wilayah ini juga didominasi oleh jajaran bukit dan lembah yang memiliki kemiringan cukup bervariasi. Kondisi geografi seperti ini, dengan iklim tropis serta curah hujan yang bervariasi, memang merupakan daerah ideal untuk lahan perkebunan tanaman jenis sayuran, salah satunya sayur tomat ini. Sejak pertama kali ditanam di Indonesia, tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan dan Tengah ini seringkali menjadi tanaman komoditi di beberapa daerah, salah satunya wilayah Malino. Hampir sebagian besar warga di sini memanen buah yang seringkali juga dikelompokkan dalam kategori sayuran ini sekitar 4 bulan sekali sebagai komoditi atau hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi. Salah satunya Pak Sanusi, pemilik lahan yang sekaligus petani tomat. Namun ketika sedang musim panen raya dan tengah berlimpahnya, sayangnya seringkali harga jual dari buah yang dikenal kaya akan kandungan vitamin A ini terjun bebas alias turun drastis karena sangat murah. Jadilah salah satu warga di desa ini berinovasi agar supaya harga tomat tetap memiliki nilai ekonomi. Di Kelurahan Tamaona, terdapat sebuah rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 20 tahun silam, mengolah berbagai hasil bumi tanah Malino menjadi beragam dodol serta jajanan. Salah satunya seperti tomat ini. Sebelum diolah menjadi bahan makanan, tomat segar yang aku panen tadi langsung dicuci bersih dan disortir berdasarkan tingkat kematangan. Biasanya, hanya tomat yang berwarna merah serta masih segar yang dijadikan bahan dasar olahan makanan. Untuk dijadikan bahan olahan jajanan atau cemilan, selanjutnya tomat yang sudah disortir dan dicuci bersih serta dibuang sisa tangkainya ini kemudian dicincang atau dipotong menjadi beberapa bagian terlebih dahulu. Di rumah produksi milik keluarga Pak Dayat ini, hampir setiap hari mengolah tomat, markisa, dan sebagian hasil bumi. Kali ini, aku akan mengolah tomat bersama dengan buah labu parang menjadi salah satu olahan jajanan tradisional khas Bugis, yaitu kue biji naka. Namun sebelumnya, buah tomat ini harus dibuat menjadi selai terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan selai tomat ini, sebenarnya hampir mirip layaknya proses pembuatan dodol tomat. Hanya saja, prosesnya cenderung lebih singkat. Untuk dijadikan selai, potongan buah tomat pun dijadikan bubur dengan disangrai atau dimasak hingga teksturnya hancur. Bubur tomat pun kemudian di-blender atau dihancurkan teksturnya hingga lembut. Kemudian disaring supaya biji dan sisa kotoran tidak ikut terolah serta mudah ketika dicampurkan untuk diolah bersama bahan lainnya. Salah satu kunci dari olahan rumah produksi dengan merek dagang wisata Malino ini, selain menggunakan bahan baku yang masih segar, bahan olahnya pun langsung diproses secara berkelanjutan. Bubur tomat kemudian langsung dimasak dengan tambahan gula dan sedikit tepung kanji agar adonan selai sedikit lebih padat. Ada sekitar hampir 90% pada buah tomat merupakan air. Untuk dibuat selai, adonan bubur tomat pun harus terus diaduk agar tidak gosong hingga semua bahan tercampur merata dan kandungan airnya berkurang.
Sementara aku membuat selai tomat, Ibu Nuraini menyiapkan adonan kue biji nangka yang akan kami buat. Kue biji nangka sebenarnya salah satu kue tradisional khas Bugis yang menggunakan kentang sebagai adonan utamanya. Selain itu, kue atau jajanan basah ini tidaklah menggunakan isian dari selai tomat yang tengah aku buat. Namun kali ini, Ibu Nuraini mencoba berkreasi dengan menggunakan labu parang atau labu kuning yang telah dikukus. Kemudian dihaluskan dan dicampur dengan tepung beras ketan dan juga tepung terigu menjadi adonan. Semua bahan ini terus diaduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang kalis yang nantinya akan berfungsi sebagai kulit pembungkus selai tomat. Jajanan tradisional khas Bugis ini dinamakan biji nangka karena adonan kue basah ini memiliki bentuk layaknya biji dari buah nangka yang juga berwarna kuning. Selain itu, kue biji nangka khas Bugis biasanya tidak menggunakan isian seperti yang aku bersama Ibu Nuraini buat. Namun karena Ibu Nuraini dan aku mencoba berkreasi, adonan yang sudah jadi pun dibentuk secara sederhana menjadi bulatan-bulatan yang memanjang dan diberi isian selai tomat sebagai kreasi untuk kue tradisional ini. Dalam suatu proses pengolahan makanan, setiap daerah memiliki teknik atau cara tersendiri yang berbeda-beda serta menjadi ciri pada tiap daerahnya. Bila adonan kue biji nangka biasanya dimatangkan dengan cara dibulir kuning telur dan direbus dengan air gula, namun bagi masyarakat Malino, proses pembuatan kue biji nangka hampir mirip dengan pembuatan kue klepon, di mana adonan kue yang sudah dibentuk menjadi bulatan, kemudian dimatangkan dengan air mendidih. Meski kue biji nangka biasanya hanya disajikan ketika tengah digelar pesta adat atau acara pernikahan, namun kue basah yang memiliki cita rasa manis dan gurih ini masih sangat dinanti. Apalagi dengan sedikit variasi, perpaduan selai tomat dengan menggunakan labu parang sebagai inovasi menjadikan kue tradisional ini selain nikmat juga kaya akan manfaat. Sebagai bahan pangan, labu kuning memang kaya akan manfaat yang baik bagi tubuh, sama halnya dengan buah tomat. Buah labu kuning yang berwarna kuning mengandung beta-karoten serta vitamin A yang baik bagi kesehatan mata dan kulit. Selain itu, kandungan likopen serta vitamin K dan beberapa zat penting yang kaya akan nutrisi menjadikan buah tomat merupakan zat alami dan membantu mengurangi kolesterol darah dan trigliserida serum.